Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini tentang niat masih ya. Wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa idda'a annahu nawa bi sukutihi at-tawqi an kasbil qalbil mubashir fa huwa syariku fil itsmi. Wa idza ta'allaqat an-niyyah al-khabitha bil 'amal al-thayyib afsadathu wa sayyidathu khabithan kaman ya'malu shalihat wa yanbi dzalika ta'til mal wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf. Dan siapa orangnya yang diam dari mengajak kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah perbuatan munkar, wa idda'a annahu nawa, dan dia mengira bahwasanya dia meniatkan bisukutihi, dengan diamnya tadi tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Niat diamnya itu adalah at-tawqi an kasri qalbil mubashir, menjaga supaya tidak menyakiti hati orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Fahuwa syarikuhu fil itsmi, maka orang tersebut adalah sama saja bekerja sama dalam berbuat dosa. Contohnya sudah dijelaskan di sana, kalau ada orang yang menggibah, dua orang lagi gibah ngomongin orang, kita datang yang ketiga ini, dan kita bukan mencegah, bukan mengingatkan, bukan menegur, tapi diam saja, karena alasannya takut menyakiti hati orang yang sedang semangatnya ngomongin orang. Dari nanti takutnya sakit hati, maka kita ini yang datang kemudian tidak melakukan teguran, maka sama saja kita sama-sama berbuat dosa, padahal kita nggak ngapa-ngapain, karena niatnya salah. Niatnya baik tapi penempatannya salah. Sama aja ketika kita melihat orang mau maling, kita diamkan karena kita takut. Sama saja kita berarti bekerja sama. Dalam kata mahfuzat itu, dulu saya belajar mahfuzat. Mahfuzat itu kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Di antaranya perkataan para imam. Imam Syafi'i juga ada. Man a'anaka 'ala syarri zalamaka. Siapa yang membantu kamu dalam berbuat keburukan, maka sebenarnya dia telah berbuat zalim sama kita. Sama-sama kerjasama. Jadi kalau melihat suatu kemungkaran, tidak mencegah, tidak mengingatkan, maka kita sama saja bergabung dengan mereka dalam berbuat dosa. Wa idza ta'allaqat an-niyyah al-khabitha bil 'amal at-thayyib afsadathu. Dan begitu juga ketika niat yang buruk,
niatnya buruk, bergantung, dan niat yang buruk itu jika bergantung atau ditempatkan bil amalil thayyib, dengan amalan yang baik, perbuatan yang baik, afsadathu, maka rusak niatnya itu, dan amalnya itu juga rusak, dan menjadi wa sayyarathu khabithan, dan menjadikannya amal yang buruk. Kaman ya'malus shalihat, seperti contohnya orang yang beramal, berbuat baik, berbuat amal saleh, wa yanwi bi dzalika tahsilil mali wal jahi, dan berniat dalam amal salehnya tersebut tujuannya untuk menghasilkan uang, menghasilkan harta, wal jah, dan nama besar. Kayak para ustadz, para kiai yang ceramah kesana kemari, kalau niatnya untuk mencari harta, mencari ketenaran, maka amalnya baik, amalnya bagus, karena niatnya buruk, maka rusak semuanya. Fajtahid ya akhi an takuna niyatuka fi ta'atika maghsuratun ala tibai wajhillahi ta'ala. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, berjuanglah, bersungguh-sungguh wahai saudaraku, an takuna niyatuka, untuk menjadikan niatmu fi ta'atika maghsuratun ala tibai wajhillahi ta'ala, agar untuk menjadikan niatmu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala maksuratun, itu terbatas atau hanya untuk ibtigha'i wajhillah, mencari pahala dari Allah Subhanahu, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh berjuang untuk menjadikan niat kita dalam taat sama Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bergeser ke kanan dan ke kiri, karena sungguh menjadi hal yang sia-sia. Wanwi bima tata'aqa minal mubahatil al-isti'anatu ala ta'atillahi ta'ala. Wanwi, dan niatlah, dan niatkanlah oleh kamu semua, bima tata'aqa minal mubahati, dari perbuatan-perbuatan yang mubah, yang dibolehkan, al-isti'anatu ala ta'atillahi ta'ala, dijadikan sebagai penolong dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari niat yang hal-hal yang dunia, seperti halnya makan dan minum. Ini hal-hal yang mubah, yang boleh. Kita dianjurkan untuk wanwi, dan niatkanlah dalam makan dan minum tadi, diniatkan untuk menjadi penolong supaya kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika kita makan dan minum, diniatkan, ya Allah, saya makan tujuannya mudah-mudahan mempunyai kekuatan untuk rajin beribadah, menjalankan tugas-tugas dan kewajiban dari Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Maka makannya kita, minumnya kita dihitung menjadi sebuah ibadah dan berpahala. Wa'alam, dan ketahuilah, annahu yatasawwar an yajtami'a fil amalil wahdaniyat kathiratun. Wa'alam, dan ketahuilah bahwasanya niat itu digambarkan,
boleh an yajtami'a fil amalil wahdaniyah kathiratun, untuk mengumpulkan dalam satu amal ibadah, dalam satu amal yang soleh, annahu yatasawwar an yajtami'a fil amalil wahid niyatun katsiratun. Dan ketahuilah bahwasanya boleh untuk mengumpulkan dalam amal yang soleh, satu amal yang soleh, boleh mengumpulkan niat-niat yang banyak. Wa yakunu lil 'amili li kulli niyatin thawabun tam, dan itu menjadi bagi orang yang mengamalkan tadi li kulli niyatin, setiap niatnya thawabun tam, akan menerima pahala yang sempurna. Mithaluhu min at-ta'ati an yanwiya bi qira'atil Qur'ani munajatan lillahi ta'ala. Fa innal qari munajin rabbihi wa yanwi istikhrajul ulum min al-Qur'ani fa innahu ma'danuha wa yanwi naf'ul musta'ina was sami'ina ila ghairi dzalik min niyatis salihah al-hasanah. Kita dianjurkan, dibolehkan untuk mengumpulkan semua niat-niat yang baik dalam amal ibadah, satu amal ibadah. Di sini dijelaskan sama Habib bahwasanya contohnya adalah seperti orang yang membaca Al-Quran. Tujuan membaca Al-Quran pertama adalah munajatan lillahi ta'ala, untuk bermunajat kepada Allah, niat pertamanya. Fa'inal qari munajin rabbi, sesungguhnya orang yang membaca Quran tersebut sedang bermunajat kepada Allah. Wa yanwi, dan niat yang kedua istikhrajul ulum minal Qur'ani, dan niat yang kedua untuk mengeluarkan atau mengambil ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Fa'innahu ma'danuha, karena sesungguhnya Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Wa yanwi, dan niat yang ketiganya naf'ul mustami'ina was-sami'ina ila ghairi dzalik, dan niat yang ketiganya adalah untuk mengambil manfaat. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran tersebut bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya. Maka bagi orang yang membaca Quran dengan niat tiga tadi, baginya pahala tiga niat tadi, walaupun amal solehnya adalah cuma satu, yaitu baca Al-Quran. Maka dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran, diniatkan dulu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu qira'atul Qur'ani zikran wa munajatan wa ta'alluman wa syifaan wa ruqyatan. Maka dari 5 niat tadi Allah kabulkan semua, kasih pahala. Ya Allah, saya niat baca Quran ini pertama untuk zikir pada Engkau ya Allah, yang kedua untuk munajat, yang ketiga ta'alluman, untuk belajar ya Allah, entah mempraktekkan tajwidnya, entah memahami isi kandungannya, entah memahami bagaimana ilmu nahwunya. Pokoknya ta'alluman, belajar. Kemudian wasyifaan, dan kesembuhan ya Allah dari baca Quran ini, karena Al-Quran diturunkan sebagai syifaan wa rahmah lil mu'minin, obat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan Allah turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka sungguh nggak ada orang yang baca Quran habis itu stres, nggak ada. Pasti plong, pasti lega, karena dapat dua tadi, dapat rahmat dan dapat syifa, dapat obat. Ruqyah yang terakhir sebagai ruqyah untuk mengobati penyakit batin yang ada, meruqyah, mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh kita. Kita nggak tahu
berapa banyak jin yang masuk dalam tubuh kita. Ustadz yang ahli ruqyah cerita, ada seorang hafizah hafal Quran, kerasukan jin masuk. Ustadznya bingung. Ustadz saya aja hafal Quran itu 1 minggu khatam. Untuk apa? Supaya hafalannya nggak hilang. 1 minggu khatam. Jadi 1 hari 5 juz dia baca. Nah ini hafizah 1 hari 6 juz dia baca, berarti kan 5 hari khatam Al-Quran. Jin bisa masuk ke situ. Ketika diruqyah sama ustaz, siapa kamu? Saya jin. Kenapa bisa masuk ke tubuh hafizah ini? Perempuan ini hafal Quran. Ya saya bisa. Kapan masuknya? Saya tunggu dia lupanya. Dia lupa bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan dalam hadis makan dan minum pakai tangan kanan. Gunakan tangan kanan ketika makan. Fa inna syaitan ya'kulu yashrab bishimalihi. Dalam sebuah hadis begitu. Ketika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Karena sebenarnya syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Maka kita mendapatkan pahala dengan niat yang banyak tadi. Walaupun amal ibadahnya satu. Ila ghairi dzalika min niyatis shalihatil hasanah. Pemithalu dan contoh yang lainnya adalah minal mubahati, dari hal-hal yang dibolehkan, antanwiya bil aqli imtithalan amri rabbika fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Contoh dari niat-niat yang saleh yang bagus, contohnya adalah dari hal-hal yang dibolehkan, antanwiya bil aqli, ketika makan, antanwiya sedanglah kalian berniat bil aqli dengan makan, imtithala amri rabbika, untuk mematuhi perintah Tuhanmu, mematuhi perintah Allah, fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, makanlah kalian semua dari yang baik-baik yang Allah telah rizkikan kepada kamu. Itu niat pertama. Ketika kita makan diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian semua dari yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kamu. Itu niat pertama. Kedua, wa tanwi bihi at-taqwa ala ta'atillah. Wa tanwi bihi at-taqwa ala ta'atillah ta'ala. Yang kedua, berniat untuk sebagai penguat atas ketaatan pada Allah. Maksudnya ketika niat kita makan supaya badan kita kuat untuk ibadah, untuk taqarrub pada Allah, maka mendapatkan pahala tersebut. Ya, ketika makan niatnya sudah dua. Kemudian yang ketiga apa? Wa tanwiya at-tasabbub fi istikhraj syukri minka li rabbika. Dan yang ketiga adalah berniat untuk sebagai satu hal, sebagai satu sebab dalam mengeluarkan, dalam mewujudkan rasa syukur dari dirimu li rabbika, terhadap Tuhan. Idh yaqulu subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Makanlah kalian semua dari rezeki Tuhanmu, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Dan diusahakan ucapan alhamdulillah itu keluar dari hati, bukan karena kebiasaan mulut. Keluar dari hati dalam artian flow, senang, alhamdulillah. Kayak tukang parkir, biasa dapat 2.000, ada orang baik ngasih 50.000,
Sampai bengong dia, ya Allah. Mau kembaliin bingung. Biasa kan 2.000, bayar 50.000. Belum dapat segini nih kembalian. Padahal kata yang ngasih buat bapak. Alhamdulillah. Subhanallah itu. Orang yang ngasihnya pahalanya luar biasa karena menyebabkan orang tadi sehingga mengucapkan alhamdulillah itu benar-benar dari lubuk hati. Alhamdulillah ya Allah. Biasanya orang itu seketeu. Apalagi tukang pauga yang biasa itu di perempatan juga ada lampu merahnya, sini parkir. Mobil-mobil lewat ngasih 500, 1.000, 2.000, ngasih 100. Sampai macet jadi karena bengong. Jadi yang ketiga niatnya adalah menjadi sebab kita sehingga mengucapkan rasa syukur pada Allah SWT karena makanan tadi. Faqis ala hadhil mithalaini ma'adahu min at-ta'ati wal mubahat. Maka timbanglah, maka ambillah ibarat, ambillah kiasan dari dua contoh ini, ma'adahuma, dari selain contoh tadi. Banyak contoh-contoh yang lainnya, hal-hal yang dibolehkan karena niatnya bagus dan banyak, maka Allah kabulkan. Maka di sini bab pertama ini kita diajarkan untuk berniat, perbanyak niat yang baik. Insya Allah akan kabulkan niatnya tadi. Wastakthir min shalihin niyati juhduka, dan perbanyaklah min shalihin niyat, dari niat-niat yang salih, juhduka, dengan sungguh-sungguh. Thumma inna niyata tatluku wa yuradu biha ahadun mudhibaini. Kemudian bahwasanya sesungguhnya niat itu berdasarkan tadi ada dua macam. Berdasarkan keterangan tadi, niat itu dibagi menjadi dua macam. Al-awwal, yang pertama, inna niyata ibaratun an ghardika alladhi hamalaka 'alal azmi wal amal wal qaul. Niat, pembagian niat yang pertama, macam niat yang pertama adalah bahwasanya pengertian niat berdasarkan tadi, anna niyat, bahwasanya niat itu ibaratun, sebuah ibarat, an ghardika alladhi hamalaka 'alal azam, sebuah ibarat, sebuah ungkapan dari tujuanmu yang membawa kamu bersungguh-sungguh dalam beramal, wal qaul, dan dalam mengucapkan. Wa takunu an-niyatu bihadzal i'tibar fil aktsar khairan minal amal. Dan berdasarkan ini, niat bisa menjadi perumpamaan fil aktsar khairan minal amal. Jadi berdasarkan pengertian pertama, bahwasanya niat adalah sebuah ungkapan tentang tujuan kamu dalam yang membawa kamu dalam beramal dan bersungguh-sungguh, dan dalam perkataan, dalam perbuatan. Berdasarkan ini, niat itu bisa menjadi sebuah ibarat fil aktsar khairan minal amal. Berdasar ini, maka niat yang banyak itu lebih baik daripada amalnya. In kana khairan aw syarran, baik itu baik ataupun buruk. Minhu in kana syarran laqad qala alaihi salatu wasalam, niyatul mu'min khairun min amalihi. Sebagaimana sabda Rasulullah, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang orang iman itu, niatnya orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Fa'anzur kaifa hassal mu'min bidzikri
Maka perhatikan bagaimana dikhususkan seorang mukmin dengan niatnya tadi. Ya Allah, nanti subuh, nanti malam jam 3 mau bangun tahajud. Pertama sholat taubat dulu ya, sholat taubat, sholat tahajud, sholat tahajud, ditutup sampai dia niatnya. Udah Allah catat 3. Tahu-tahu bangun-bangun pas taubat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah dapat pahala 3. Udah dapat pahala 3. Habis itu nanti pagi ya Allah, habis sholat subuh saya mau sedekah subuh. Kemudian habis itu saya mau silaturahmi banyak sekali. Sebelum tidur itu. Walaupun setelah itu sholat subuh jamaah lupa, dapat pahala. Maka perbanyaklah niat berdasarkan pengertian yang pertama ini. Niat mukmin khairun min amali. Niatnya seorang beriman, orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Wal makna tsani, dan makna yang kedua, anna niyat ibaratun an qasdika fi'lu syai' wa azmuka 'alaihi. Bahwasanya niat itu merupakan ungkapan dari tujuanmu. Kalau tadi ungkapan alasan berbuat, alasan apa yang membawa kamu berbuat dan berkata. Kalau sekarang adalah yang kedua adalah bahwasanya niat adalah ungkapan dari tujuanmu dalam berbuat sesuatu. Wa azmuka, dan azamnya alaihi, atas tujuan tadi. Wa hadhihi niyyah la takunu illa khairan min amalin. Dan yang ini berdasarkan pengertian yang kedua ini, niat itu tidak menjadi lebih baik daripada amalnya. Jadi niatnya itu baru niat, kalau belum berbuat tidak ada nilainya. Lain dengan pengertian pertama. Pengertian pertama, niatnya baik maka sudah mendapatkan nilai, mendapatkan pahala. Tapi yang ini berdasarkan pengertian ini belum dianggap sebagai yang baik kalau belum diwujudkan. Walakin la yahlu al-insan min azmihi ala fi'li syai'in min ahad thalathi halatin. Akan tetapi orang itu tidak kosong dari tekadnya atas berbuat sesuatu dari 3 keadaan seperti ini. Jadi berdasarkan 2 pengertian tadi, kemudian disimpulkan bahwasanya manusia itu tidak kosong dari 3 keadaan. Jadi ada 3 keadaan dalam hal tersebut. Yang pertama, al-ula an ya'zima wa ya'mal. Yang pertama kan an ya'zima wa ya'mal. Dia berazam, berniat dan mengajar dan melaksanakan niatnya. Wasaniya, yang kedua, an ya'zima wa la ya'mal ma'al qudrah 'alal amal. Yang kedua ini dia berazam, berniat untuk melakukan sebuah tindakan amal yang baik, wala ya'mal, akan tetapi tidak melaksanakan niatnya tadi. Ma'al qudrah 'alal amal, padahal dia mampu atau bisa untuk melaksanakannya. Wa hukmu hadhil halah wallati qablaha qad ata mubayinan qiyam. Dan hukum dari keadaan ini, keadaan yang pertama yang kedua tadi, qad ata mubayinan fima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Telah datang penjelasannya dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at,
Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika biqaulihi. Kemudian dijelaskan hal tersebut dengan sabdanya, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatun kamilah. Subhanallah. Dijelaskan sama Rasulullah, barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan falam ya'malha dan tidak melaksanakan niatnya tersebut, kataballahu indahu hasanatun kamilah, maka Allah mencatatkan baginya kebaikan yang sempurna. Itu baru niat, tapi tidak melaksanakan. Fa in hamma biha fa'amalaha, dan siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan fa'amalaha, kemudian melaksanakan niatnya tersebut, kataballahu innahu asyru hasanatin ila sab'imi'atin dhi'fin ila adhafin katsirah, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan ila sab'imi'atin sampai 700 dhi'fin, lipat, 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, dan siapa yang berniat untuk berbuat keburukan, berniat untuk bermaksiat, berniat hal-hal niat yang buruk, falam ya'malha, kemudian belum melaksanakan niat jahatnya tadi, kataballahu indahu hasanatun kamilah, maka Allah catat baginya 1 kebaikan sempurna. Padahal niat buruk kan? Saya niat pulang dari masjid ini duluan, mana lihat saudara yang bagus saya bawa. Itu kan udah niat buruk, tapi tidak dikerjakan. Bukan dicatat sebagai nilai buruk, tapi sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Fa in hamma biha fa'amalaha kataballahu sayyi'atun wahidah. Subhanallah. Dan ketika berniat berbuat buruk kemudian dia melaksanakan niat yang tersebut, maka baru Allah catat 1 keburukan. Itu beda sekali. Di sini letak Rahman Rahimnya Allah. Kalau berniat kebaikan, Allah catat 1 kebaikan sempurna. Kalau melaksanakannya niat tersebut, maka Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali, sampai lipatan-lipatan yang banyak sekali. Mari kita akhiri dengan doa akhiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.